penalti ini bukan hanya soal teknik ya, tapi kekuatan mental. Lihat aja ketika Giorgio Chiellini membercandai Jordi Alba gitu, kelihatan banget mentalnya sangat luar biasa. Itu kalau seandainya kaptennya Sergio Ramos atau yang lain mungkin Puyol gitu, situasinya mungkin beda ya. Mungkin beda. Ada masih cukup banyak orang yang mengatakan bahwa Southgate ini miskin taktik. Maksudnya apa sih? Pemahaman saya tidak setuju dengan konsep miskin taktik itu. Kenapa saya tidak setuju? Contohnya seperti ini. Apalagi waktu PSG lawan Barcelona. Dulu, Blaise Matuidi memanggil Andres Iniesta kan. Andres, ini penggantimu. Nunjuk Marco Verratti ya. Terus jawaban Andres Iniesta gimana? Ya, aku setuju gitu. Dari dua tim kemarin, saya pikir Inggris layak jadi juara. Wah, 2-1 ini ya berarti. Karena apa? Ya Inggris sudah cukup mengambil pelajaran penting lah ya di beberapa turnamen, dan saat inilah gitu ya. Waktunya dia. All new Honda PCX, the ultimate excellence. Hiperbola Piala Eropa bersama saya Muhammad Yasin, Ilham Zada, Ainur Rahman. Ainur, Ilham. Yes. Kita hari ini membicarakan final Piala Eropa 2020-2021 yang seperti kita ketahui finalisnya adalah Italia dan Inggris. Yes. Sebagai tuan rumah. Nah, menurut kalian ini bagaimana ceritanya ini dan prediksinya ini? Jadi gini ya, kalau bicara soal Italia dan Inggris mencapai partai puncak ini bukan ngomong soal udah diprediksi atau tidak di channel ini, tapi pada dasarnya sejak awal kita sudah bicara siapa nih yang paling favorit, Prancis sama Inggris. Alasan Prancis tentu saja karena performanya yang luar biasa dan juara dunia. Iya. Lalu kemudian Inggris, kenapa? Karena dia salah satu tim yang paling banyak bermain sebagai tuan rumah, bahkan betul. semifinal dan final di sana. Yeah. Italia, kita berikan pertanyaan, Italia kok nggak favorit? Nah, itu kan. Italia nggak favorit karena sebelumnya kan nggak lolos Piala Dunia ya. Lalu mungkin orang juga lupa bahwa permainan Italia ya sangat luar biasa progresnya. Tetapi di bursa-bursa judi kan tidak diunggulkan ya, hanya peringkat 7 atau 6 gitu. Peringkat 8. Peringkat 8 ya justru ya. Tetapi seiring perjalanan waktu kok membaik terus. Awalnya dianggap ini tidak setara, ini tidak setara. Sehingga pada satu waktu ngalahin tim nomor 1 di dunia ya, secara ranking FIFA, Belgia, lalu di semifinal ngalahin Spanyol juga. Artinya ini adalah final yang ideal ya. Yang ideal ya. Nah, sebelum kita bicarakan prediksi, analisa dan para finalis, edisi Hiperbola Piala Eropa kali ini sangat spesial karena didukung oleh MPM Honda. Semakin berkelas, menembus batas kepuasan berkendara. Inilah Honda PCX terbaru. Saatnya miliki rasa bangga tiada banding, sensasi berkendara tiada tanding. Dengan all new Honda PCX, the ultimate excellence. Nah, ada satu nih produk Honda sekarang yang sedang menjadi keunggulan ya. Jadi keunggulan Honda adalah Honda PCX 160. Nah, keunggulannya apa nih? Ini bukan motor hanya ini. Itu ya, bukan soal desain aja. Yang saya paling tertarik itu adalah smart key-nya itu loh. Jadi smart key artinya nggak perlu ada kunci-kunci segala tuh. Nggak bisa dicolong pakai kunci T. Ini penting bagi seorang pemilik sepeda motor. Udah kayak mobil-mobil sekarang kan smart key. Perlu pakai gini-gini mobil lagi. Mobil mewahmu pakai itu ya? Smart key itu ya? Ya apalagi mobilnya Bung Yasin kan.
Tapi Smart Key kan adalah teknologi yang sudah cukup lama dikembangkan oleh Honda. Yang terbaru ada lagi, Apa lagi itu? yaitu USB port di motor. Jadi ketika kita mengendarai motor, kita bisa ngecas langsung HP di situ. Oh, jadi biasanya kalau nge-maps itu kan ngabisin baterai. Ngabisin ya? baterai. Berarti ini tinggal langsung colok aja. Colok di gitu. situ, Oke, ya. langsung hidup di situ. Ada juga sebetulnya yang teknologi terbaru juga dari motor PCX 160 itu, yaitu comfort foot area. Jadi area buat kaki itu lebar, jadi enak, cocok lah untuk orang Indonesia untuk dikendarai pria dan perempuan gitu ya. Ya, jadi artinya untuk perjalanan jauh ini oke ya, karena bagasinya itu juga ruangnya lebih lebar daripada Lebar. produk-produk yang sekarang sudah ada. Desainnya juga keren lah dan mewah, nggak pantas lah untuk dibawa gitu ya. Selain kita tadi bicarain sponsor, nah tentunya sponsor juga memberikan bagi-bagi hadiah. Ya. Khas layaknya hiperbola, khasnya hiperbola adalah bagi-bagi hadiah. Dan kali ini ada juga dukungan dari MPM Honda. Apa aja, Ilham? Jadi ada 10 hadiah ini. Ya, Jadi hadiah hadiah. untuk tebak skor seperti biasa. Kalau seperti biasanya itu cuman mencari 2 pemenang tebak skor dan dapat GoPay 50.000. Ya. Kali ini membutuhkan 5 pemenang Iya. tebak skor dan per orang itu dapat 100.000. Itu persembahan dari MPM Honda. Wah, Nah, luar biasa. tidak berhenti sampai di sana. Oh, ada lagi? Ada lagi. MPM Honda juga memberikan 5 jaket untuk 5 pemenang tebak skor yang benar ya, partai final selama 90 menit. Wah, berarti Ini banyak nih, jadi peluangnya besar nih. Jadi Luar menebak biasa, luar untuk biasa. tebak skor final ini ada 10 pemenang, uang dan jaket ya, persembahan dari MPM Honda. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi kita, Italia dan Inggris, hari ini kita mau sengaja menerapkan protokol kesehatan. Kita menggunakan masker sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan gugus tugas. Nah, Ilham dan Ainur, jadi sebelum kita mulai review secara keseluruhan, nah ini pertanyaannya adalah mengenai kedua finalis ini, baik Italia maupun Inggris, kira-kira faktor terbesar apa sih yang membuat Italia lolos dan Inggris lolos? Italia, Ilham ya, Italia. ini alasan kenapa Italia lolos, sekalipun di awal kita bicara bursa-bursa itu nggak menjagokan, hanya urutan 8 loh, artinya Ya. itu nggak dijagokan. Bahkan ada istilah kayak gini, oh Italia ini skuadnya tua-tua, coret. Ya, Oke. tua-tua ternyata kan. Lalu kemudian Italia ini bermain bertahan, coret juga. Nggak seperti itu juga kan kenyataannya. Jadi Mancini pada Euro kali ini menjadi salah satu tim dengan counter pressing tertinggi, terbanyak. Selain itu, memang skema dasarnya itu 4-3-3. Tapi shape-nya itu berubah-berubah sesuai dengan situasi. Ketika shape full attack, situasi 4-3-3 itu bergeser menjadi 3 back karena Spinazzola naik ke atas, sehingga Di Lorenzo, Chiellini dengan Bonucci bertiga di belakang. Sehingga untuk membuat jumlah pemain yang menyerang di Italia lebih banyak itu ketika full attack. Tapi akan berubah lagi skemanya menjadi 4-1-4-1 ketika mereka berusaha untuk reaktif. Artinya berusaha ketika bola di kaki lawan, lawan build up, mereka menggunakan 4-1-4-1. Iya, iya. Lalu kemudian ada lagi situasi di mana mereka kalau high press balik lagi. Untuk melakukan counter pressing itu balik lagi menjadi 4-3-3. Artinya si Mancini ini benar-benar menyiapkan begitu banyak skema yang membuat timnya itu ya dalam kondisi apapun oke gitu. Tapi gini, kalau kemenangan di semifinal itu kan sebetulnya karena faktor mental ya. Ya. Mentalitas yang sangat kuat itu. Bayangkan, sebuah tim ditekan nyaris selama 90 menit plus extra time itu, dan Italia hanya mendapatkan, kalau versinya WhoScore itu 29,9%. Tapi ada juga versinya Guardian yang 35,5% penguasaan bola. Tapi apapun, itu sangat jauh di bawah Spanyol. Tetapi apa yang terjadi adalah Italia mampu unggul lebih dahulu ketika skema serangan balik yang luar biasa selama 13 detik, bayangkan. Dari Donnarumma langsung dieksekusi oleh Federico Chiesa itu selama 13 detik aja gitu loh. Dan terutama ketika adu penalti lawan Spanyol itu membuktikan ketangguhan mental. Kan ada studi ini dari ekonom ya, ekonom ini pakar ekonomi dari Spanyol namanya Profesor Ignacio
Palacios Huertas itu yang mengatakan bahwa penendang penalti pertama itu 60% akan menang gitu. Tetapi dalam kasus Italia bukan hanya itu aja, tetapi kekuatan mental. Soal penalti ini bukan hanya soal teknik ya, tapi kekuatan mental. Lihat aja ketika Giorgio Chiellini membercandai Jordi Alba gitu, kelihatan banget mentalnya sangat luar biasa. Itu kalau seandainya kaptennya Sergio Ramos atau yang lain mungkin Puyol gitu, situasinya mungkin beda ya. Mungkin beda. Dan ketika tendangan penalti terakhir dari Jorginho kan luar biasa sekali kan ketenangan mentalnya. Nah, reaksi untuk menendang penalti kan kalau rata-rata dalam studi yang dikembangkan oleh Huertas itu sekitar 0,6 detik ya. Nah, Jorginho itu memiliki waktu yang lebih panjang dari itu sampai 1 detik. Jadi dia melihat dulu, ini kan semacam game teori gitu ya, reaksi dan aksi gitu. Nah, Jorginho itu melihat sendiri kemana kiper itu akan bergerak dan dia akan menendang ke arah sebaliknya. Jadi tidak akan bisa ditebak. Itu luar biasanya, dan ketangguhan mental itulah yang akhirnya mengantarkan Italia ke final Euro 2020 ini. Nah, artinya kemarin faktor terbesar dari lolosnya Italia sampai di babak final salah satunya adalah kematangan mental. Betul, kematangan Setuju mental ya? yang luar Kematangan biasa. mental ya? Iya. Terlepas dari perubahan skema pola permainan yang dikembangkan oleh Mancini. Iya. Nah. Itu juga yang dialami oleh Inggris. Mohon maaf saya potong. Oke. Kan pertanyaannya tadi Inggris juga. Iya, betul. Inggris juga kematangan mentalnya juga sangat luar biasa. Bayangkan di saat pandemi seperti ini, dukungan terhadap timnas Inggris itu sangat luar biasa. Ketika semifinal kemarin, selain di Wembley yang 66.000 penonton itu, di televisi itu ada 30 juta penonton. Itu rekor terbaru. Rekor terbesar terbaru ya. Di sepak bola Inggris ya. Jadi 30 juta penonton. Yang luar biasa lagi apa? Di Wembley tidak ada bu Pak, ketika awal. Itu betul-betul dukungan yang solid dari publik Inggris terhadap tim nasionalnya. Ya, karena selama ini kan terkenal kan kalau pemain Inggris atau tim nasional sendiri pun kalau ini oleh supporternya juga dibu. Iya. Gitu, ya. Jadi mengikuti ini ya, mengikuti cabang olahraga lain ya. Oke. Waktu rugby itu kan ketika mereka nggak pernah juara dunia itu, akhirnya tahun 2003 juara dunia. Lalu kriket setelah lama nggak juara, tahun 2019 juara. Dan ini ya, bagi publik Inggris menjadi momentum besar setelah tahun 1966 bisa menembus final turnamen major, akhirnya tembus lagi dan untuk pertama kalinya tembus final Euro gitu. Setelah 4 kali semifinal gagal tahun 68, tahun 90, lalu tahun 96 dan tahun 2018 di turnamen major, 4 semifinal gagal dan pada akhirnya sekarang bisa menembus final, bro. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya, jadi seperti kita tahu, ini kan Ilham ada tambahan nggak mengenai Inggris? Kalau Inggris saya sih sudah lengkap sih apa yang dikatakan oleh Ainur. Nah, Iya. sekarang ini kan gini, Italia, ini kan sudah 4 kali masuk final. Iya, betul. Yang membedakan Italia dulu dengan sekarang itu apa? Oke, menarik ini ngomong Itali nih karena Iya. sebagai fans Itali, saya nggak ngelihat yang sebelumnya, saya ngelihat yang generasi tahun 2000 ketika final. Kita ngelihat yang golden goal itu, yang golnya Will Thorpe juga di menit ke 90 plus itu ya. ya. Karena pemain Nyesek langsung banget itu. Nyesek banget saya sebagai Waduh. seorang Iya, penonton. iya. Itu di bench semua sudah bersiap-siap Mau untuk merayakan ya? merayakan. Lalu saya punya keberuntungan lain karena langsung menonton ketika Italia masuk final lagi di Euro 2012. Tapi saya sedih karena dihajar habis-habisan oleh Spanyol ketika Bukan dihajar itu, dibantai itu. dibantai. Kali ini 0-4. Italia kembali masuk ke final. Tapi yang membedakannya adalah seperti ini. Mancini benar apa yang dikatakan oleh Mourinho sebelum turnamen bahwa ini tim yang solid, tim yang minimal dia akan mencapai semifinal karena faktor Mancini, bukan hanya mental tapi kecerdasan dia dalam meramu taktik. Contoh kayak pertandingan kemarin melawan Spanyol. Dalam pertandingan melawan Spanyol ini kan Italia seperti orang bilang Italia kembali menjadi Italia. Setelah sebelumnya itu mereka bermain menyerang gitu. Menyerang. Ya, terbuka kan sebelumnya waktu Belgia. Kemarin Italia menjadi tim yang reaktif. Tim yang lebih sering menggunakan 4-1-4-1 untuk ini. Jadi artinya nunggu dia, nunggu. Dan situasi itu ya gimana? 70% ya. Iya. 70%. Tetapi itu, Bro, katanya, Bro. Sorry tak potong ya. Tetapi itu bukan kemauan Italia sebenarnya. Kata Mancini itu bukan kemauan saya, tapi karena Spanyol memang sangat luar biasa. Nah, salah satu indikasinya adalah ini, Luis Enrique ngomong, saya melihat rekaman pertandingan antara Italia dan Belgia. Pada waktu pertandingan itu kan Romelu Lukaku nggak bisa apa-apa. Jadi seolah-olah terisolasi gitu, dan
di marking secara ketat ya sama Chiellini sama Bonucci. Betul. Solusinya apa? Solusinya ya Alvaro Morata dicadangkan, lalu bikin false nine ya di depan Dani Olmo, Ferran Torres sama Mikel Oyarzabal ya. Nah, dengan penguasaan bola yang tinggi seperti itu, ya memang mendominasi, tapi karena nggak ada striker yang mematikan, pada akhirnya ya Alvaro Morata juga yang ngegolin kan. Nah, itu saya ada satu ulasan tentang hal itu. Jadi dalam saya sebagai penonton Itali, ketika situasi adalah Itali dalam Spanyol menguasai bola dan Itali sudah siap dalam kondisi bertahan, saya nggak pernah khawatir. Saya lebih mengkhawatirkan situasi ketika terjadi serangan balik. Nah, itu yang seringkali ada transisi yang agak sedikit telat kemarin. Lalu satu lagi, kenapa kok kemarin penguasaan bola begitu tinggi di Spanyol? Selain karena memang Spanyol bermain luar biasa, karena Spanyol bisa mematikan counter pressing yang dilakukan oleh Italia. Italia ini tim dengan counter pressing tertinggi selama Euro dan bisa dimatikan dengan satu, Dani Olmo. Tapi problemnya adalah Dani Olmo itu membuat keberadaan Dani Olmo juga membuat tidak ada pemain di belakang bek Italia, maksudnya muncul di belakang bek Italia, karena dia menghabisi di area tengah, mengganggu di area, tapi di belakang. Nah, itulah kenapa Morata harus masuk untuk menjadi orang yang di belakang, berlari di belakang back. Dani Olmo kalau secara rating memang menjadi pemain terbaik ya dalam pertandingan Italia lawan Spanyol di semifinal. Tetapi ironisnya dia juga yang gagal mengeksekusi penalti waktu adu penalti. Morata ya. Si Dani Olmo dan Morata. Dani Olmo dan Morata yang gagal kemarin. Itu ironis sekali ya. Iya. Nah, kita udah bicara Italia. Nah, sekarang Inggris. Inggris ini kan baru pertama kali masuk final Euro. Nah, kira-kira apa yang dibawa Southgate di Euro kali ini sampai dia bisa bawa di nembus major, terlepas Inggris tuan rumah. Tapi kan sesuatunya dari Southgate ada yang dikembangkan juga di tim Inggris yang sekarang ini. Southgate membawa perubahan yang sangat besar bagi Inggris. Artinya ketika tahun 2018 Piala Dunia, ketika dia mulai main 3 back itu banyak orang yang sudah yakin ya bahwa kemudian Inggris ini akan berbuat sesuatu yang lebih, dan terbukti ketika mereka menembus semifinal itu adalah pencapaian yang luar biasa ya di semifinal. Dan pendekatan Southgate kan pendekatan yang sangat manusiawi. Dia memperlakukan pemainnya itu dengan baik. Itu yang seperti kita bicarakan di episode awal ya. Dan terutama Southgate ini menjadi semacam penebusan gitu loh. Ketika semifinal di kandang sendiri dulu tahun 1996, dia kan gagal menendang penalti dan menjadi salah satu faktor terbesar yang akhirnya Inggris gagal untuk menembus final, dan sekarang dia membawa timnya menembus final. Itu merupakan sebuah penebusan yang luar biasa dan peningkatan juga penebusan dosa dan peningkatan juga dari semifinal Piala Dunia itu udah luar biasa ya. Sekarang menembus final itu dengan permainan yang sangat solid, dengan bayangkan Inggris itu mulai dari fase grup pertama sampai perempat final itu tidak pernah kebobolan. Jadi kalau hitungannya Opta itu, dari datanya Opta, Jordan Pickford itu tidak kebobolan selama 721 menit. Itu rekor terpanjang dalam sejarah Inggris setelah Gordon Banks. Berarti tahun 1966 itu rekor. Berarti rekornya Gordon Banks pecah oleh Pickford. Pecah oleh Pickford ini karena sejak awal baru kebobolan ya semifinal lawan Denmark itu. Itu luar biasa. Italia juga sama kan? Baru pertama kemudian seri selama extra time kan pertama kali lawan Spanyol itu. Oke, satu lagi yang soal Inggris nih. Tadi kan Ainur nih ngomong soal Italia ini Inggris ini melakukan progres. Sebelumnya Piala Dunia adalah semifinal. Sekarang mencapai final. Berarti mungkin Piala Dunia berikut baru bisa juara. Ini waktunya Italia. Oke, progresnya kejauhan tapi Italia. Gitu ya. Progresnya Italia belum lolos final langsung juara. Harusnya begitu. Jadi udah semifinal, final berarti juara untuk berikutnya gitu. Oke, kita balik lagi ke yang ulasannya ini. Ini bias ini udah mulai bias. Balik lagi ke ulasannya soal Inggris. Tadi Bung Yasin nanya soal apa sih yang berbeda dari Southgate kok bisa membawa tim ini selain karena faktor tuan rumah. Pertanyaan seperti itu jawabannya simple. Ada masih cukup banyak orang yang mengatakan bahwa Southgate ini miskin taktik. Maksudnya apa sih?
pemahaman. Saya Iya. tidak setuju dengan konsep Iya, iya. miskin taktik itu. Kenapa saya tidak setuju? Contohnya seperti ini. Secara dominan sepanjang turnamen ini Inggris memang lebih sering bermain dengan 4 back. Tapi apa yang terjadi ketika mereka melawan Jerman? Mereka menggunakan 3 back, mereka bermain mirroring yang kemudian kayak Gosen, Yeah. lalu kayak back kanannya apa namanya? Kimmich. Iya, iya. Kimmich Joshua juga Kimmich. nggak begitu berfungsi, Nggak berkembang. gitu, Iya, nggak iya. berkembang. Iya, iya. Dan itu apalagi masa bisa dibilang miskin taktik ketika Dikunci seorang- lah ketika Nggak bisa Gosens dikunci. itu Dia dikunci. menggunakan mirroring dengan salah Kyle 3 Walker. back. Mereka juga menggunakan 3 back. Setelah itu kemarin lawan Denmark sudah pakai 4 back lagi. Ya, Lalu mungkin dia lawan Italia bisa jadi melakukan taktik yang sama ketika melawan Jerman, mirroring. Kemungkinan juga bisa jadi kan itu. Ini. Nah, terus pertanyaan selanjutnya ini, kita bicara kembali ke tim Italia. Siapa sih kira-kira pemain terbaik Italia pada saat di semifinal kemarin? Begitu juga di tim Inggris yang mempunyai kontribusi besar terhadap lolosnya Inggris dan Italia ke final. Nah, Italia dulu ya. Kalau Italia sih 2 pemain ya saya kira. Pertama adalah Federico Chiesa, yang kedua adalah isinya ya. Chiesa ini luar biasa sekali gitu loh. Jadi sebagai seorang winger dia juga memiliki insting yang luar biasa dalam mencetak gol. Terlihat waktu lawan Spanyol bagaimana dinginnya dia ya. Skema cepat serangan 13 detik langsung gol. Dan isinya ini juga yang sangat menarik. Karena ratingnya itu sangat konsisten ya. Kalau rating itu selalu nilainya itu di atas 7 ya, 78 gitu. Dan yang menarik juga ya, salah satu cerita yang menarik juga ketika isinya waktu zamannya Gianpiero Ventura gitu ya. Jadi ketika itu Italia kan menjalani partai playoff melawan Swedia gitu ya. Dalam kondisi tertinggal ini antara hidup dan mati, kalau kalah Italia nggak lolos Piala Dunia. Ventura itu memanggil Daniel De Rossi bro untuk pemanasan. Ayo De Rossi pemanasan gitu. De Rossi bantah ke Ventura. Loh kenapa saya? Itu lo mainkan gitu. Kita ingin menang kan? Mainkan itu. Isinya maksudnya yang tidak pernah digunakan sama sekali oleh Ventura dan sekarang menjadi salah satu pemain terbaik Italia di lebih Euro cerdas kali De ini. Rossi daripada Ventura. Iya, itu wah luar biasa. Dia nunjuk gitu. Dia aku mau main tapi kenapa aku? Kita butuh menang kan, mainkan dia. Nunjuk Lorenzo Insigne. Gitu, Bro. Lalu kalau Inggris siapa ya? Kalau Inggris ya 2 ya. Inggris siapa lagi? Harry Kane sama Raheem Sterling ya. Kane ini luar biasa. Jadi waktu Skotlandia itu lawan Skotlandia kan jelek banget mainnya. Jadi Guardian itu sampai memberi nilai 3 pada 3 pada Harry Kane. Karena permainannya yang jelek. Dan bagi orang-orang, alah Harry Kane udah mati ini. Nggak akan berkembang. Tapi ternyata secara luar biasa dia naik terus, progres terus. Sampai kemudian lawan Ukraina itu, yang ketika dia mencetak 2 gol, Guardian memberikan nilai 9 pada dia. Lalu waktu lawan Denmark juga memberikan nilai 8 dan menjadi star of the match juga. Sterling ya luar biasa Sterling. Jadi Ya, kemarin, Sterling itu mencetak ini ya 3 gol dan 1 assist gitu ya. Ya. Dan juga menjadi aktor juga yang mendapatkan penalti meskipun bagi orang-orang itu diving gitu ya. Tapi ini seni lah. Maksudnya kalau bahasa Italia kan furbusia gitu ya. Jadi seni untuk berbuat culas gitu ya. Bukan culasnya, tapi seni untuk berbuat culas. Seni untuk strategi mengelabui. untuk memenangkan pertandingan. Iya, bagian dari pertandingan. Jadi seni untuk mengelabui wasit, bermain di area abu-abu dan Tapi ternyata bagi publik Inggris membawa itu kemenangan. agak kurang menganggap itu kurang fair, berbeda dengan lainnya gitu. Berbeda dengan Italia atau Spanyol yang biasa kayak gitu. Tapi Iya. publik Inggris gimana penerimaan publik Inggris? ya macam-macam sih, tapi rata-rata ya tidak ngurus lah, yang penting menang. Yang gitu. penting masuk ini. Ya, yang penting menang. Ini kan seni kan, artinya ya bukan salah Raheem Sterling untuk mencari-cari kan, ya salahnya wasit kenapa dia tidak membiarkan pelanggaran soft itu dikasih penalti gitu loh. Itu bukan salahnya pemain, ya sistem yang bikin seperti itu. Dan ketika Sterling melakukan itu, ya dia melakukan upaya untuk membawa Inggris meraih kemenangan. Orang mengatakan itu fair play atau tidak fair play, itu Yang menjadi penting menang. soal yang lain. Oh, yang penting menang. Tetapi pemain kan berusaha untuk melakukan segala cara agar menang gitu loh. Ya, Jadi ya. ada seninya di situ, seni untuk bermain di area abu-abu itu.
Oke. Kalau Ilham ada tambahan? Kalau dari pemain saya Italia? Inggris itu Raheem Sterling. Kenapa Oke. Sterling? Bukan soal dia kemampuan individu, kecepatan, lalu kemudian gol dan lain sebagainya. Tapi kenyataan dengan gaya bermain Sterling itu seringkali membuat tim lawan itu mengalami disorganisasi dalam sistemnya. Jadi ketika sudah melakukan penjagaan dengan baik, ketika Sterling melakukan tusukan ke dalam, entah dengan membawa bola dan lain sebagainya, itu langsung organisasi tim yang sebenarnya sudah solid jadi mencar. Akibatnya membuka ruang bagi pemain lain. Oke. Nah itu salah satu keahlian Sterling. Lalu kalau bicara siapa sih yang penting di Italia? Oke, saya sih lebih melihat selain Chiesa tentunya ya kayaknya kalau dua agak susah karena Barella oke, lalu Jorginho oke. Oh iya. Maksud saya gini, ketika tanpa Spinazzola, maka daya serang untuk peluang-peluang itu akhirnya lebih banyak dilakukan oleh pemain-pemain dari lini tengah. Iya. Karena tanpa keberadaan Spinazzola yang buat Spinazzola itu seringkali jauh maju di depan Insigne. Iya. Nah, sehingga ini membuka ruang. Jadi mereka punya jumlah yang lebih banyak daripada pertahanan. Tanpa Spinazzola, Palmieri kita melihat belum mampu. optimal ya, belum Iya. optimal. Iya, memang ratingnya jelek ketika lawan semifinal ya. Tapi ada satu lagi sebetulnya yang menjadi kunci Italia itu adalah Marco Verratti saya kira. Jadi banyak sekali. Banyak sekali. Tetapi Marco Verratti ini gini, Marco Verratti itu kenapa mentalnya sangat kuat? Itu kan saya baca-baca juga backgroundnya Marco Verratti itu pernah pada usia 14 tahun dia itu daerah rumahnya ya, daerahnya terkena gempa gitu. Jadi rumahnya hancur. Marco Verratti itu selama 3 minggu itu tidur di mobil sama keluarganya. Jadi ketika dia bangun tengah malam, gila, saya berada di tengah ketakutan dan kedinginan. Jadi ketika usia remaja itu sudah terlatih mentalnya. Jadi ketika menghadapi kayak gini-gini, bagi dia udah biasa karena masa kecilnya sudah terlatih dengan kekuatan mental seperti itu. Apalagi waktu PSG lawan Barcelona dulu, Blaise Matuidi memanggil Andres Iniesta kan. Andres, ini penggantimu. Nunjuk Marco Verratti ya. Terus jawaban Andres Iniesta gimana? Ya, aku setuju gitu. Dan itu yang dibuktikan oleh Marco Verratti menjadi salah satu kunci ya, meskipun di awal tidak main karena cedera, menjadi salah satu kunci Italia menembus final ini. Nah, oke. Setelah kita bicara pemain kunci, nah sebelum kita masuk ke prediksi siapa yang jadi juara, ini kan menarik juga. Ini perburuan top skor. Ini kan Ronaldo ini kan sudah di atas nih 5 gol nih. Hilang sudah. Ya, peluangnya dia kesempatan udah hilang. Nah, yang masih berpeluang untuk ngejar kan Harry Kane. Harry Kane 4 gol ya. 4 gol gitu. Peluangnya gimana? Harry Kane ya karena sudah 4 gol dan sedang menjalani tren yang sangat menanjak, dia kan menyamai rekornya Gary Lineker yang 10 gol menjadi top skor Inggris di turnamen major gitu. Ya salah satu harapan terbesar Inggris untuk mencetak gol ya Harry Kane gitu loh. Dan 4 gol ini, tapi ya sekali lagi menghadapi Bonucci dan Kelly ini bukan persoalan yang enteng bagi Harry Kane untuk heading seenaknya di dalam kotak penalti kan. Maksudnya ini akan menghadapi tantangan yang lebih besar juga. Harry Kane juga komentarnya seperti itu. Italia ini akan this is a different animal gitu. Maksudnya ini adalah sebuah organisasi, sebuah tim yang berbeda dari tim-tim yang dihadapi oleh dia di fase-fase sebelumnya ya. Nah, terakhir sebelum setelah kita analisa semua, kita lihat kekuatan masing-masing, kemudian prosesnya di mana. Prediksi juara di final ini masing-masing. Ya kalau nanya ke saya tentu saja Italia. Bukan hanya soal baper-baperan, tapi bagaimana organisasi permainannya itu dibangun. Italia punya peluang untuk juara. Lalu situasi yang lain adalah seperti ini. Organisasi pertahanan Italia ini adalah organisasi pertahanan yang termasuk paling solid saat ini. Memang ada keunggulan dari Inggris soal kecepatan nanti keberadaan. Ini kuncinya adalah sekarang nanti bagaimana situasi mematikan si Sterling ini. Situasi mematikan Sterling, apalagi sebenarnya berada di area Di Lorenzo yang selama ini menjadi titik lemah pertahanan kan Di Lorenzo ini. Nah, tapi saya sih pede bahwa Italia bisa melakukan sesuatu dalam konteks
Italia pernah bermain menyerang, Italia pernah bermain reaktif. Ya. Entah kita tunggu apa lagi yang akan dilakukan oleh Mancini. Mancini, Kalau ya. kita bicara Italia dari awal sampai sekarang ini performanya itu begitu konsisten. Jadi seperti mesin Honda. Jadi saya ibaratkan mesin Honda ini ya? mesin Honda. Mesin Honda. Oh. Jadi Tangguh ya berarti ya? nggak nunggu harus sangat panas untuk dia. Iya, iya. Jadi begitu dipanasi, siap jalan langsung ngegas bisa. 3 gol, 3 gol, iya. 1 gol. Lalu ketika ada menanjak, Kok 1 gol? 1 gol kan ketika di pertandingan ketiga. Lawan Swiss ya, Lalu- lawan Wales ya. Lalu kemudian pada fase itu kan istirahat dulu kan, Iya, iya. pakai tenaga cadangan. Oh. Tenaga cadangan. Ketika harus menanjak lagi di fase knockout, mesin Honda ini tangguh juga untuk nanjak. Wede. Jadi memang sepertinya takdirnya juara ini. Wah, kalau saya sebaliknya, Ilham Itali. saya Inggris saya. Inggris. Inggris karena Inggris sudah waktunya ya, 55 tahun menunggu untuk dalam fase ini dan bermain di Wembley gitu. Jadi ini bukan perkara mudah gitu untuk bermain di Wembley, menaklukkan tim sekualitas Inggris sekarang didukung oleh pasti 66.000 penonton itu pasti akan memadati. Bukan memadati ya karena lebih dari sepertiga lah karena pandemi apa dan lain-lain. Tetapi dukungan publik Inggris itu sangat luar biasa, sangat solid dan memang sebagai sebuah tim, chemistry yang dibangun, kekompakan yang dibangun, kekeluargaan yang dibangun, Inggris ini beda dengan yang lain-lain. Nggak ada ego, nggak ada Nggak ada ala-ala selebritas seperti ala-ala nggak ada. Selebritas nggak ada. Jadi Kamar gantinya adem ya? Ruang ganti pemainnya adem ya? terus semuanya dibangun dengan sebuah kekompakan yang besar dan didukung oleh publik yang sangat fanatik. Saya kira Inggris yang akan juara pada Euro 2020 ini. Tapi sebagai fans Italia saya tetap tidak setuju dengan itu ya, wajar ya. Ya, wajar. Itu tentu saja wajar seperti saya katakan tadi. Lalu satu hal, ini prediksi saya bahwa dalam pertandingan final lalu ketat dan Italia sudah melakukannya di semifinal dengan menggunakan permainan reaktif. Ketika lawan itu begitu kuat dalam penguasaan bola. Kalau Inggris berbeda, dia lebih kuat dalam yang penting Italia nggak terpancing untuk bermain dengan kecepatan yang sama seperti Inggris. Karena memang bukan itu gaya Italia. Ketika Italia mampu bermain dengan lebih tenang atau bahkan kalau dia bertahan secara reaktif, kemudian bisa menahan imbang dan adu penalti, mereka cukup pede. Tapi sih saya meyakini Italia bisa unggul tipis lah dalam situasi ini. Tapi kalau saya sebagai penggemar sepak bola gitu, siapa aja sih yang juara? Maksudnya prediksi ya Inggris gitu. Tapi siapapun yang juara itu nggak masalah karena tim idola saya sama-sama layak. Karena tim idola saya sudah pagi-pagi udah angkat koper. Iya. Nah, jadi siapapun layak, yang penting permainannya. Kalau Bung Yasin, kalau Bung Yasin siapa prediksi? Kalau saya melihat dari dua tim kemarin, saya pikir Inggris layak jadi juara. Wah, 2-1 ini ya berarti. Karena apa? Ya Inggris sudah cukup mengambil pelajaran penting lah ya di beberapa turnamen dan saat inilah gitu ya. Waktunya dia. Tapi memang kalau kita bicara progres, seharusnya balik seperti yang tadi saya bilang. Kalau sebelum major tournament masuk semifinal, sekarang final, berarti yang berikutnya dulu baru juara. Jadi siapapun juaranya ini, paling tidak ini bisa memberikan tontonan menarik buat kita di situasi pandemi ini. Kita dapat hiburan, itu. Iya, ini hiburan luar biasa. Hiburan yang luar biasa buat masyarakat di tengah situasi pandemi ini. Dan satu lagi, Bung Yasin, sebelum kita nonton final Euro kan kita nonton final Copa America ya. Itu klasik juga antara Argentina lawan Brasil. Jadi memang kita dihibur ya. Apakah Messi juara? Messi juara enggak? Saya sih karena sebagai pendukung Ronaldo, jadi saya Ronaldo mana? Ronaldo dua-duanya. Oh, dua-duanya Ronaldo ya. Jadi pendukung Ronaldo dua-duanya. Kan orang mengatakan Messi mana lebih hebat dari saya, kan dari awal mengatakan saya mendukung Ronaldo. Jadi saya berharap Brazil yang juara sehingga ya major turnamen Messi masih tertunda dulu gitu. Nah, jadi kalau di Piala Amerika juga sama berimbang skornya Brasil, Argentina. Argentina karena Messi kasihan lah. Kemarin udah dihajar sampai kakinya berdarah tapi tetap
semangat memberikan yang terbaik. Sudah saatnya lah Messi itu diganjar dengan juara turnamen major ya Oh, di ini tingkat bagian negara ya. sudah saatnya. Sepak Sudah bola itu saatnya. permainan di lapangan, bukan soal sudah saatnya atau Enggak, belum. ini selain permainan di lapangan juga ada sisi-sisi emosional lah. Dalam Oh, sepak bola iya, ada iya. sisi-sisi humanis. Tapi ingat, Tidak hanya bola. Brasil di kandang. Pak. Kayak bukumu, Oh iya. Iya. bola ditulis setelah Oh, pertandingan iya. berakhir ya. kisah Jadi- sepak bola tidak selesai sekalipun pertandingan sudah berakhir. Betul, betul. Apapun ini kita ada tontonan di Piala Eropa dan di Piala Amerika. Tapi tetap satu, kita berharap sepak bola Indonesia juga akan meraih kejayaan. Demikian bincang-bincang hiperbola. Terima kasih MPM Honda atas dukungannya dalam episode kali ini. Ya, produk andalan Honda yang sekarang itu adalah PCX 160. Iya, jadi selain itu ya, MPM Honda kan memberikan banyak sekali untuk pemirsa hiperbola ya. Jadi 10 pemenang dapat uang dan juga mendapatkan jaket persembahan dari MPM Honda. Berapa uangnya itu per orang? Uangnya 100.000 untuk 5 pemenang dan 5 pemenang lain akan mendapatkan jaket eksklusif dari Honda. Jadi naik ya, sebelumnya 50, Sekarang 100. sekarang 100. Final, bro. Tidak termasuk motornya. Tidak, Motornya silakan datang ke MPM Honda. MPM Honda. Dan pakai motor PCX 160, keren, elegan, dan memiliki teknologi terbaru yang sangat luar biasa. Selamat menonton final Piala Eropa 2020. Saya Muhammad Yasin. Ilham Sada, Ainur Rahman, salam hiperbola, sampai jumpa. All new Honda PCX, the ultimate excellence.